Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Oke, di sini seperti biasanya ya, kita ketemu lagi di mata kuliah dasar-dasar jurnalistik. Namun kali ini kita akan membahas terkait struktur berita bersama saya, Konia Nurwijayani. Oke, teman-teman kalau membaca sebuah media cetak ya, membaca berita gitu ya, sebenarnya tahu nggak sih ini struktur beritanya apa gitu ya? Hey, kalian adalah anak ilmu komunikasi. Jangan sampai kalian tidak tahu gitu ya. Karena kalau kalian tidak tahu struktur beritanya, maka bisa dipastikan kalian tidak bisa menulis sebuah berita. Waduh, bahaya itu ya. Oke, jadi di sini tolong dicermati agar Anda paham, memahami apa itu struktur berita, yang kemudian Anda tahu polanya dan sampai akhirnya Anda bisa menulis sebuah berita gitu ya. Karena ini adalah materi dasar yang wajib diketahui untuk bagaimana menulis sebuah berita gitu ya. Oke. Namun sebelumnya, for the first time I want to ask you, what is the picture guys? Yap, ini adalah gambar piramida. Piramida, memang apa hubungannya ya antara piramida dan berita? Nah, sekarang coba dilihat bentuknya, yaitu segitiga gitu ya. Namun, apa jadinya jika piramida tersebut dibalik? Nah, bentuknya akan jadi seperti ini nih, di mana bagian atasnya lebih besar, kemudian mengerucut ke bawah, yang paling bawah yang lancip. Jadi, teman-teman, struktur berita ada yang berbentuk pola piramida terbalik. Ini harus diingat-ingat ya, sekali lagi, struktur berita bentuk pola piramida terbalik. Begitu, ini adalah ilmu dasar yang harus diketahui, khususnya bagi pemula gitu ya. Bagaimana untuk menulis sebuah berita? Ya ini polanya. Pola berita yang paling umum, yaitu menulis dengan pola piramida terbalik. Nah, piramida terbalik itu seperti apa? Nanti akan kita bedah lagi gitu ya. Namun sebelumnya, ada beberapa hal yang perlu diketahui. Yang pertama adalah definisi dari struktur berita. Piramida terbalik gitu ya, tadi akan lebih jelas lagi gitu ya. Baru kemudian unsur berita, ini juga masih ada hubungannya ya. Dan yang terakhir adalah struktur berita itu sendiri. Oke, baik. Yang pertama adalah definisi dari struktur berita. Kalau dilihat dari katanya, struktur itu apa? Bisa itu pola, bisa itu susunan. Jadi, struktur berita adalah susunan bangunan atau pola naskah suatu berita. Jadi sekali lagi, berita itu ada susunannya loh ya, ada polanya loh ya. Jangan sampai kalian anak ilmu komunikasi nggak tahu polanya. Bisa berbahaya itu, karena bisa dipastikan kalian tidak bisa menulis berita. Oke? Baik. Selanjutnya adalah ini ya, yang menjadi hal yang penting adalah struktur piramida terbalik. Emang apa sih ya struktur piramida terbalik itu? Kenapa tadi dikatakan besar di atas, kecil di bawah? Apa maksudnya itu ya? Maksudnya adalah mengedepankan unsur-unsur terpenting untuk diletakkan di bagian depan pemberitaan. Nah, jadi teman-teman harus tahu dong, mana yang paling penting, kemudian yang kurang penting, bagian akhir gitu ya, yang kurang penting. Cuma yang jadi pertanyaannya di sini adalah, apa itu yang penting? Apa itu yang nggak penting? Apa itu yang kurang penting? Di situ ada kata-kata unsur-unsur. Nah, apa itu unsur-unsur? Nah, kita ketahui dari kata ini, unsur-unsur berita gitu ya. Jadi, apa itu unsur-unsur berita? Unsur-unsur berita merupakan 5W1H. Ini adalah satu hal dasar yang wajib diketahui. 5W1H itu adalah who, what, where, when, why, dan how. Keenam hal inilah yang menjadi dasar seorang jurnalis menulis berita, yang kemudian hal ini akan bisa dikembangkan lebih luas lagi. Mudah kan? Cuma 5W1H untuk modal menulis berita, gitu ya. Oke, kalau tadi kita kaitkan dengan piramida terbalik, di mana unsur yang paling penting kita dahulukan. Jadi kita harus bisa memilah dan memilih dari 6 unsur ini, mana yang paling penting pada sebuah peristiwa. Tidak bisa meratakan semua peristiwa. Kita harus tahu kondisinya, situasinya seperti apa, gitu ya. Apakah orangnya dulu, apakah kejadiannya dulu, atau yang paling penting adalah lokasinya, kapannya, alasannya, dan caranya.
Itu harus benar-benar dicermati. Oke, katakanlah kebakaran gitu ya. Kebakaran gedung DPR. Kira-kira yang paling penting ini yang mana? Apakah pelakunya? Oke, pelakunya penting. Penting semua. Lokasinya, kapannya juga penting. Tapi pasti ada satu hal yang paling penting yang perlu teman-teman pilih. Oke, yang mana? Jelas, what ya. Kejadiannya, kebakaran. Jadi, ini adalah sebuah fenomena, apa sih yang penting? Kebakarannya. Boleh itu who-nya bisa kalau pelakunya itu adalah yang terkenal, famous. Ternyata yang membakar gedung DPR adalah presiden ataupun menteri siapa gitu. Itu kan jadi sesuatu yang wah hangat terjadi juga gitu ya. Jadi dilihat dari situasi dan kondisinya gitu ya. Oke, itu tadi unsur-unsur berita. Baru setelah itu yang keempat, hal yang paling penting yaitu struktur berita. Jadi teman-teman, struktur berita itu apa saja sih? Bagaimana sih urutannya? Bagaimana sih polanya, susunannya? Ada 4 hal. Yang pertama adalah title. Ini adalah hal yang paling penting. Maka harus tadi setelah tahu unsur beritanya ya, paling penting, maka ditaruhlah itu unsur paling penting di title. Baru kemudian lead. Ini adalah bagian paling penting ya, nomor 2 pentingnya. Dari unsur-unsur berita tersebut nanti apa aja unsurnya baru ditaruh di lead. Baru yang ketiga body, sesuatu yang penting gitu ya. Baru yang terakhir adalah leg, yang kurang penting. Jadi 4 hal inilah yang kemudian disusun gitu ya untuk menjadi sebuah berita. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah title atau judul. Judul merupakan kata kunci yang mewakili keseluruhan berita. Jadi judul ini adalah bisa dikatakan seringkas-ringkasnya sebuah berita. Hanya dengan membaca judul kita akan bisa mengerti isi keseluruhan berita. Ya, kadang memang ya orang terlalu sibuk tidak sempat membaca berita, akhirnya baca judulnya doang. Kalau dirasa tidak, ini nggak menarik, dia lewat gitu ya. Jadi pentingnya sebuah judul itu untuk kemudian membuat orang kira-kira kalau menarik dia pasti akan membaca lebih dalam gitu kan. Jadi judul ini biasanya ditulis sesingkat-singkatnya, sepenting-pentingnya gitu ya. Judul biasa ditulis dengan kata dasar, tegas dan tidak panjang. Ya tadi sesingkat-singkat, padat, jelas, tidak bertele-tele gitu ya. Judul berita tentu semenarik mungkin tetapi tetap berdasarkan fakta bukan karangan. Ya, jangan sampai membuat sebuah judul berita terlalu lebay. Kenapa? Karena dikhawatirkan merubah maknanya gitu ya. Kalau terlalu lebay biasanya bisa beralih mana, dan kalau beralih mana bisa tidak sesuai fakta dong gitu ya. Nah, itu yang mengkhawatirkan. Oke? Itu ya. Jadi buatlah judul semenarik mungkin, sesingkat mungkin tapi menarik gitu ya. Yang kedua adalah lead. Lead di sini merupakan bagian pembuka teks berita. Letaknya ada paling atas dan paling awal. Gitu ya. Lead yang baik menyajikan informasi paling penting dan paling menarik dari keseluruhan isi berita, namun disampaikan secara singkat, padat, dan mudah difahami. Iya, jadi kalau tadi judul itu paling ringkas-ringkasnya sebuah berita, lead ini juga ringkasan sebuah berita, namun bisa agak lebih panjang dari judul. Gitu ya. Kalau judul bisa 1 kalimat, lead bisa 1 tapi kalimat agak lebih panjang, atau 2 kalimat atau 3 kalimat. Kalau tadi lead judulnya bisa dibuat kebakaran di gedung DPR misalnya. Di situ hanya unsur what dan where ya gedung DPR, karena dirasa what dan where itu paling penting. Kalau kebakaran di di rumahnya siapa yang nggak kenal, nggak akan menarik orang. Tapi kalau kebakaran di gedung DPR, wah gedung DPR gitu ya. Jadi itulah yang unsur yang menjadi unsur yang paling penting. Baru di lead di situ dijelaskan, ditulis lagi terjadi kebakaran di gedung DPR pada hari apa, dilakukan oleh siapa gitu misalnya. Jadi lead ini lebih jelas, ada unsur what, ada unsur where, ada unsur when, ada unsur who-nya gitu ya, atau how-nya mungkin bisa dimasukkan namun secara singkat. Ada istilah lead itu disebut dengan teras berita. Kalau teras itu kan depan gitu ya, bagian depan. Kalau ada sebuah rumah yang ada terasnya, kalau kita melihat terasnya kotor gitu ya,
Apakah bisa dipastikan rumah dalamnya kotor? Bisa jadi, karena teras itu adalah gambaran awal untuk melihat suatu objek. Jadi, kalau kita melihat lead berita, membaca lead berita, kita sudah paham, bisa dipastikan, dalam beritanya seperti ini. Gitu ya. Jadi, gambaran awal. Oke, jelas saya rasa. Selanjutnya yang ketiga adalah body. Tubuh berita merupakan uraian secara rinci dari apa yang tertulis pada judul dan teras berita, serta uraian mendetail yang menjelaskan suatu peristiwa. Perlu digarisbawahi di sini ada kata mendetail. Jadi lebih jelasnya lagi terkait judul dan lead dijelaskan di body ini sedetail-detailnya. Di dalam tubuh berita, informasi mengenai unsur kelengkapan isi berita dapat berkembang lebih luas lagi, lebih rinci lagi, atau mungkin kalau tadi hanya who-nya, hanya where-nya dan when-nya di lead, kemudian baru di sini why-nya, kenapa sih kebakaran itu terjadi, kronologisnya seperti apa sih, awalnya gimana, itu baru dijelaskan di body, karena panjang gitu ya. Selain pelaku atau subjek atau who yang disebutkan dalam lead misalnya, terdapat who lain di dalam tubuh berita sesuai konteks si beritanya. Begitu pula dengan informasi what atau unsur lainnya. Jadi, kalau semisal, kalau tadi di lead sudah disebutkan bahwasanya pelakunya adalah bisa dikatakan seseorang gitu ya, apa namanya, atau kesalahan dari petugas misalnya, atau mungkin memang kesengajaan dari seseorang gitu ya. Di body berita kemudian dijelaskan secara detail lagi. Ternyata ada yang membantu pelaku kebakaran, terjadinya kebakaran itu, bisa temannya, bisa saudaranya. Nah, ante-ante yang membantu inilah yang kemudian dijelaskan di badinya. Bisa itu usianya berapa, bisa itu backgroundnya seperti apa dari temannya itu, gitu ya. Sifatnya seperti apa, bisa juga dijelaskan di badi itu, ataupun unsur-unsur yang lain. Dari mana kebakaran itu terjadi gitu ya, kobaran apinya seperti apa dan lain sebagainya, itu kan bisa dijelaskan secara detail dan lebih luas lagi. Oke, saya rasa jelas ya. Selanjutnya yang keempat di sini adalah leg atau kaki berita, merupakan bagian berita yang posisinya di bagian akhir yang berfungsi sebagai penutup maupun penjelasan akhir dari peristiwa berita yang disajikan. Jadi dia ini di bagian belakang dari berita gitu ya. Karena di bagian akhir maka bisa disebut sebagai penutup gitu ya. Bagian paling akhir dari kaki berita terdapat additional information atau add news, memuat informasi tidak penting yang tidak memiliki kaitan langsung dengan judul beritanya. Berita tambahan bersifat melengkapi sehingga tidak selalu diperlukan. Jadi bisa dikatakan kurang penting ya, karena dia hanya sebagai pelengkap atau informasi tambahan saja. Kalau seandainya perlu dipotong atau tidak disertakan, it's okay gitu ya, nggak mengurangi inti berita, mana inti berita gitu ya. Jadi sebagai seorang editor misalkan ternyata space halaman dari media cetaknya terlalu atau kurang gitu ya, maka yang dipotong adalah tinggal bagian akhir saja, karena tadi kan sudah diprioritaskan dari atas yang penting ke bawah kan yang kurang penting gitu ya. Oke. Atau mungkin bisa dicontohkan kalau tadi masalah kebakaran, bisa juga diinformasikan di situ adalah sejarah berdirinya gedung DPR misalnya, sejak tahun berapa, didirikan oleh siapa misalnya. Itu kan hanya informasi tambahan yang sebenarnya kalau nggak dicantumnya nggak apa-apa, karena keluar dari inti dari berita tersebut, yaitu terjadinya kebakaran. Hanya informasi sejarah pemberitaan tentang gedung misalnya, atau sebenarnya pernah terjadi kebakaran di 5 tahun sebelumnya, atau sebenarnya sudah pernah terjadi kebakaran 3 kali dan lain sebagainya gitu ya. Baik, itu tadi mengenai struktur berita, bahwa ada 4, title, lead, body, dan leg gitu ya. Saya harap teman-teman memahami dari keempat struktur tersebut gitu ya, karena ini adalah menjadi dasar untuk bisa menulis berita gitu. Nah, bisa disimpulkan bahwasanya struktur berita ini, kalau struktur berita yang paling umum ada struktur berita yang namanya pola piramida terbalik, di mana pola piramida terbalik itu adalah mengedepankan unsur yang paling penting gitu ya, kemudian baru yang kurang penting di belakangnya gitu ya, dengan susunan title, lead, body, dan leg. Oke, baik, saya rasa cukup untuk pertemuan
kali ini ya. Semoga bermanfaat. Tetap semangat untuk terus belajar dasar-dasar jurnalistik gitu ya. Sampai nantinya teman-teman bisa menguasai dan mampu untuk menulis berita. Oke, cukup dari saya. Ketemu lagi pertemuan depan gitu ya. Saya Koni Anirujayani. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.